Ya akhi, wanita bisa menjadi sebaik-baiknya perhiasan dunia apabila apa? Apabila memang dia skillnya untuk menguasai dan mengambil hati lelaki, kemudian dia gunakan mendorong suaminya ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadilah dia seindah-indahnya dan sebaik-baiknya perhiasan dunia. Karena apa? Tadi yang kita katakan, seorang lelaki bisa jadi dia menolak permintaan ayahnya, permintaan ibunya, dan permintaan orang-orang yang berjasa besar kepadanya. Tapi kalau istrinya yang minta, ya, apapun yang kau minta wahai istriku, dia kasih. Nah, kuasa ini terhadap suaminya, terhadap hati suaminya, apabila dia gunakan untuk mendorong suaminya ke arah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka dialah sebaik-baiknya perhiasan di muka bumi. yakni sesuatu yang sangat dicintai dan kemudian menguntungkan bagi lelakinya dan keluarganya di akhirat nanti. Namun misteriusnya wanita memang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan mereka tidak berakal lurus seperti kita. Maka salahlah ketika seorang lelaki memaksa si wanita untuk lurus seperti kita. Jangan. Kenapa? Memang mereka diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka nih bengkok. Di hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mar'a khuliqat min dhila' wa inna a'wajad dhila' a'la." Sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling tinggi, yang paling atas. Yani semakin atas, semakin bengkok. Bengkoknya sampai letter U. Sampai U. Wa in dhahabta tuqimah, apabila kau mencoba meluruskannya, kasarta, maka kau akan mematahkannya. yakni jangan pernah kau coba memaksakannya untuk lurus. Wa in tarakta, tapi apabila kau tinggalkan, fadhalla ala wijaji, maka dia akan bertahan dengan kebengkokannya. Tayyib, kita akan coba fahami hadis ini. Maknanya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum wanita, dikarenakan kaum wanita adalah kaum yang paling bisa menaklukkan lelaki, adalah istrinya. Oke? Rasul berkata kepada mereka, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai sekalian wanita, banyak-banyaklah bersedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, karena sesungguhnya aku melihat kalian kaum wanita adalah penduduk neraka terbanyak. Lima ya Rasulullah, mengapa demikian ya Rasulullah? Lianna kunna takfurnal ashir wa tukthirnal la'an, karena kalian kufur ashir, yakni kufur kepada suami. Kufur kepada suami maknanya kebaikan-kebaikan yang ada dari suami semuanya mereka lupakan ketika ada kesalahan sekali aja dari suami. In ahsana ilaikunna rajulud dahra, apabila seorang lelaki berbuat baik kepada kalian sepanjang hidupnya, thumma ra'aiti minhu syai'an, dan kemudian kau melihat suatu celak darinya, maka kau akan berkata, ma ra'aitu minhu khairan qattu, aku tak pernah melihat sama sekali kebaikan darimu. Tuh lihat, hilang semua ini karena satu kasus. Oke, ini kelemahan wanita, kelemahan wanita. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun berkata di satu sisi, ma ra'aitu, aku tidak pernah melihat seorang makhluk, yang begitu lemah lembut, tapi azhabu bilubbir rajulil hazimi minkun, begitu lemah lembut, tak punya kekuatan, namun paling bisa meruntuhkan idealisme seseorang lelaki yang sangat kuat daripada kalian kaum wanita. Dengan apa tadi? Dengan kelemah lembutannya justru, bukan dengan kekuatannya dia menjatuhkan dan menaklukkan lelakinya, tapi dengan apa? Dengan kelemah lembutan dan demikian menyikapi wanita. Syuf, setinggi apapun mereka, setinggi apapun ilmu dan imannya, wanita adalah wanita. Maka jangan pernah kita coba paksakan dia untuk lurus. Coba lihat kasus. Terbayangkah tingginya imannya Sarah alaihassalam dari kasus tadi?
ketika dia berdoa minta perlindungan kepada Allah maka langsung lumpuh, iya kan? Berarti karena apa? Tinggi keimanannya sehingga terjadi sesuatu yang kalau ada pada Nabi itu mukjizat. Ini karamah, iya kan? Berarti karena tinggi imannya Sarah luar biasa kan? Dia doa langsung terkabulkan, dia doa langsung terkabulkan. Tinggi keimanannya, satu sisi. Tapi ketika dia menjadi wanita, dia tetap wanita. Ketika Hajar hamil, kemudian Ibrahim begitu sayang padanya, dia marah dan berkata, kalau aku ketemu Hajar, aku akan potong-potong dia menjadi 3 bagian. Ada yang di riwayat lain menjadi 9 bagian. Di mana sikap ini, sifat ini dibanding sifat imannya yang tinggi tadi. Setinggi apapun ilmu dan iman seorang wanita, dia adalah wanita. Jangan kau paksakan lurus. Insya Allah PhD-nya 17. Oke, PhD-nya PhD. PhD tahu kan PhD? Pizza Hut Delivery. Yang digelar doktoralnya doktor di bidang 17. Dia setinggi apapun ilmunya dan imannya, wanita adalah wanita. Sejenius apapun dia, wanita adalah wanita. Aisyah radhiyallahu anha, kasus lain. Ana mau memberikan gambaran kepada suami bahwa keliru ketika kita memaksakan mereka untuk berakal, berpola pikir seperti kita kaum lelaki yang lempeng. Jangan, karena apa? Emang mereka diciptakan bengkok. Oke? Coba lihat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan kejeniusannya. Kenapa berisik amat ini? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terkenal dengan kejeniusannya. Sehingga para sahabat berkata, tidaklah aku bertemu dengan sebuah masalah yang tidak aku temukan jawabannya, kecuali pasti aku temukan jawabannya di Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ibnu Umar, Abu Sa'idin Al-Khudri, semuanya memuji ahlinya Aisyah radhiyallahu anha, terutama dalam masalah fikih. Oke? Jeniusnya Ummul Mukminin Aisyah luar biasa. Tapi ketika dia sebagai wanita, dia adalah wanita. Sejenius apapun ilmunya, setinggi apapun imannya, women is the women. Kasus. Ketika Rasulullah SAW pergi perang, dia suka qur'ah, diundi istri-istrinya mana yang mau dibawa. Terpilihlah 2, Aisyah dan Hafsah. Ummul Mukminah. Hafsah ini anaknya Umar ibn Khattab. 2 wanita ini masing-masing dengan untanya. Untanya ini ditutupkan. Kalau Ummul Mukminin dihijabin semuanya, tutup. Ada tendanya gitu atasnya dan tertutup. Di tengah perjalanan dia bete. Ummul Mukminin Aisyah bete, boring. Dia berkata kepada Hafsah, "Ya Hafsah, tukeran tempat yuk. Tukeran onta. Boring. Oh ya udah, mereka tukeran tempat dan Rasul nggak tahu bahwa mereka tukeran tempat. Kemudian Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mendekati ontaknya Hafsah, kemudian mencumbunya, yakni sebagaimana seorang suami merayu istrinya kemudian menarik ontaknya Hafsah, ditarik. Yang isinya adalah Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah merasa cemburu. Oh, berarti Rasul mau begitu, Dia minta berhenti dan dia minta turun. Ketika dia turun, dia cari semak-semak. Dia buka kakinya, dia taruh di semak-semak itu. Dia berkata, "Ya Rabbi, kalau ada ular, biar gigit aku, biar aku mati." Kenapa? Aku nggak tahan. Itu haknya ya Rabb. Untuk mencumbu istrinya adalah hak suami. Tapi aku nggak tahan. Lihat, di mana kejeniusannya tadi dengan kecemburuannya. Lihat, setinggi apapun ilmunya, imannya, women is the women. Iya nggak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang di rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian datang istri Rasul yang lain. Rasul dengan bersama para sahabatnya. Datang istri Rasul yang lain, laula akhta, kalau nggak salah kasusnya Hafsah juga.
membawakan makanan, kue-kue di wadahnya. Mampir nih, ini seorang istri membuatkan kue untuk suaminya, wajar. Rasul pun menyambutnya dan berkata terima kasih. Sudah, Rasul membawanya dan memberikannya kepada Aisyah. Ya Aisyah, ini dia membuatkan kue untuk kita. Diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah, diterimanya, kemudian dia marah, cemburu, dia marah, dibanting piringnya di depan para tamu. Lihat kecerdasannya yang luar biasa, kejeniusannya dan imannya yang tinggi. Tapi ketika kasus begitu, wanita adalah wanita, ngambeknya ngambek. Padahal kita mau berkata terhadap Sarah misalnya, kenapa kau cemburu kepada Hajar? Kan toh kau yang memberikan budak wanitamu kepada suamimu, kenapa sekarang kau cemburu? Bisa dong kita ngomong gitu. Tapi itu otak kita, itu mindset kita, lelaki yang lurus. Jangan kau paksakan wanita lurus, patah. Kita bisa berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, oke? Kita bisa berkata kepadanya, dia bagaimanapun adalah istrinya Rasul. Harusnya kau nggak usah cemburu, kau adalah istri Rasul. Masih bagus kau diambil Rasul sebagai istrinya, mulia untukmu. Nggak usah pakai cemburu-cemburu lagi dong, harusnya gitu. Tapi itu pola pikir kita lelaki yang lurus. Wanita dipaksain lurus nggak bisa, patah. Fatimah radhiyallahu anha, anak siapa? Anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha, oke? Lihat kemuliaannya dan nanti kita lihat kasus ketika dia sebagai wanita adalah wanita. Fatimah, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu suatu hari berkata, dia meriwayatkan, qalat li ummi, ummiku, ibuku, yakni ibunya Hudzaifah ibn al-Yaman berkata kepadaku, mundu mata ahduka bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah berapa lama kau tidak ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Hudzaifah, aku tidak bertemu dengan Rasul sejak demikian. Udah lama nggak ketemu Rasul sallallahu. Fatanawalatni ummi, akhirnya ibuku pun memakanku, yakni memarahiku luar biasa. Kenapa nggak sama Rasul? Gitu, diomelin sama ibunya, dimarahin sama ibunya. Akhirnya aku pun berkata kepada ibuku, lihat, aku berkata kepada ibuku, insyiti, kalau kau mau, aku bisa sholat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku bertemu dengannya, summa as'alu, kemudian aku meminta kepadanya, liyastaghfira li walak, agar dia memintakan ampun untukku dan juga untukmu wahai ibuku. Oke? Akhirnya ibunya berkata, iya. Pergilah Hudzaifah sholat maghrib bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah sholat maghrib, Rasul sholat lagi. Terus dia sholat sallallahu alaihi wasallam sampai isya. Isya. Akhirnya sholat isya lah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat isya, infalat, Rasul pun keluar masjid. Aku pun mengikutinya dari belakang. Di kegelapan malam, Rasul pun mendengar suaraku dan dia berbalik. Man hadza? Hudzaifah? Siapa itu yang mengikutiku? Hudzaifah? Na'am bi abi ana anta wa ummi ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, ini aku Hudzaifah. Kemudian Rasul pun berkata, lihat luar biasanya, Rasul pun berkata, ma hajatuk ghafarallahu laka wa li ummik. Ada perlu apa Hudzaifah? Semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Ajib. Hudzaifah belum ngomong nih. Ente ngerti gak? Ngantuk sih, jadi gak ngerti. Ngerti gak? Hudzaifah belum mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasul tahu. Ma hajatuk, ada perlu apa wahai Hudzaifah? Ghafarallahu laka wa li ummik, semoga Allah mengampunimu dan ibumu. Udah, ini yang diinginkan Hudzaifah kan? Rasul memintakan ampun kepada Allah untuk dirinya dan ibunya. Kemudian Rasul pun bercerita, hadza malakun ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, ini ada seorang malaikat. Kalau malaikat nggak seorang, apa dong? Satu malaikat, ya. Manazalat ila dunya qatu, yang tidak pernah turun ke dunia sama sekali, di langit terus, tidak pernah turun ke dunia sama sekali. Ista'zana rabbahu liyazurani, dia meminta izin kepada Allah untuk menziarahiku, to visit me. Oke? Liyubashirani, untuk memberikanku kabar gembira.
Kabar gembiranya adalah anna Fatimah, bahwasanya Fatimah anaknya Rasul, anna Fatimah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, bahwasanya Fatimah adalah permaisuri para wanita ahli surga. Ya, lihat kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha. Dan masih banyak manaqib kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha. Tapi lihat, kasusnya dia sebagai wanita adalah wanita. Lihat, ketika ayahnya meninggal, siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Dia datang kepada Abu Bakar meminta apa? Abu Bakar khalifah kan, oke? Dia meminta warisannya. Dia meminta jatah warisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, nahnu ma'asyiral anbiya la nurath. Kita para nabi ini tidak waris mewarisi. Ma taraknaha shadaqah. Apa-apa yang kami tinggalkan itu menjadi sedekah bagi kaum muslimin. Enggak ada warisan untukmu wahai Fatimah. Itu Fatimah marah kepada Abu Bakar. Ya Allah, sampai 6 bulan tidaklah dia memaafkannya kecuali pas sedikit lagi meninggal. Fatimah meninggal 6 bulan setelah meninggalnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu marah, yuhajir, dia menghajar Abu Bakar sampai hampir meninggal, baru dimaafin. Karena apa? Karena masalah waris ini. Karena masalah waris. Awas, perhatikan, awas. Ini kenapa? Jadi celah buat zindik Syiah. Jadi celah buat zindik Syiah memanfaatkan kasus ini. Lihat, hadisnya banyak. Di antaranya yang diriwayatkan Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Imam Ahmad rahimahullah dan lain-lain meriwayatkan. Fatimah pun berkata kepada Abu Bakar, "Idza mitta, apabila kau mati, man yarisuk? Siapa yang mewarisimu?" Abu Bakar berkata, "Ahli wa waladi, anak-anakku dan keluargaku tentunya." Kemudian Fatimah pun berkata, "Famalana la narithu Rasulullah?" Terus kenapa kita nggak dapat jatah waris dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Bakar pun terus menenangkannya dan berkata, "Wahai Fatimah, aku dengar sendiri Rasul bilang kita para nabi nggak boleh waris-warisan. Yang kita tinggalkan adalah sedekah. Walakin, tapi aku a'ulu ala ma ya'ulu alaihi Rasulullah wa unfik ala ma yunfiku alaihi Rasulullah." Tapi aku akan menanggung hidup orang-orang yang ditanggung hidupnya oleh Rasul, dan aku akan menafkahi orang-orang yang dulunya dinafkahi Rasul. Jangan takut, aku tidak akan membiarkan kalian. Tapi emang gak ada warisan untuk kalian. Marah dan dia menghajar Abu Bakar berbulan-bulan. Abu Bakar pun datang kepada Ali radhiyallahu anhu. Ali siapa? Suaminya, Ali bin Abi Thalib. Membujuk Ali supaya membujuk Fatimah radhiyallahu anha agar memaafkannya. Kita lelaki sama lelaki ngerti, tapi harim mau dikata apa dong? Harim ya akhi, women is a women. Kalaupun anak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir rahimahullah memberikan ta'liq, komen yang ajib untuk kasus ini. Oke? Ta'liq Ibnu Katsir adalah apa? Lihat komennya Ibnu Katsir terhadap kasus ini. Fatimah bintun min banati Adam. Fatimah hanyalah seorang putri di antara putri-putrinya Adam alaihi salam. Udah mau diapain, harim? Iya kan? Ya'tariha ma ya'tarihil banat. Dia marah dan ngambek oleh hal-hal yang membuat marah dan ngambek, hal-hal yang membuat marah dan ngambek wanita. Udah wajar, mau diapain? Tidaklah kita mencela Fatimah karena marahnya, sebagaimana kita juga tidak mencela Abu Bakar karena tidak memberikan warisnya. Kenapa? Abu Bakar begitu berpegang teguh kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau diapain dong? Terus Abu Bakar menuntutnya dan membujuknya agar meridhoi dan memaafkannya. Akhirnya sebelum meninggal, di riwayat Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah, sebelum meninggal pun akhirnya Fatimah memaafkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, ridho kalian ahlul bait lebih aku cari daripada ridho keluargaku sendiri. Tapi bagaimanapun Rasul memang berkata demikian, aku nggak mau. Ya kan? Aku tak mau
melanggar satupun sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari ridho seorang pun di antara makhluk-makhluk Allah. Nggak. Lihat, oke, dari kasus ini. Betapa mulianya Fatimah tadi. Dia permaisuri, wanita ahli surga, dan kemudian banyak manakib dan fadail kemuliaan kemuliaan Fatimah radhiyallahu anha. Tapi ketika jadi seorang wanita, dia adalah wanita. Padahal kita bisa bilang, nggak boleh gitu dong, itu kan Rasul yang nyuruh, nggak harusnya kau nggak usah menuntut lagi. Kita aturan ngomong gitu kan? Ya kan? Itu kita lelaki yang lurus. Jangan kau paksakan wanita untuk lurus, patah.